Jadi nanti kantor pajaknya itu dia. Nah ini dia, bisa kalian baca itu Yamato Zeimuso. Aku karena ngurus 3 tahun gitu, jadi dapat 3 bagian gitu, disuruh ngertain kayak gini guys. Hai guys, aku turun salju nih. Wah, turun salju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ruang Japan. Nah, di pagi hari ini hujan teman-teman di Jepang. Nih, katanya turun salju sih. Tapi kalau aku lihat saljunya itu kayak hanya ya berhembus-hembus gitu doang. Tapi nggak akan menumpuk gitu, nggak di tempat aku ini. Nah, jadi di sini tuh aku mau pergi ke kantor pajak. Jadi kalau di Jepang itu setiap tahun itu kita yang bekerja, dia ada yang namanya Kakute Shinkoku atau biasa kita menyebutnya Ginseng di sini. Nah, jadi di sini aku mau ke kantor pajaknya. Aku mau mengurus supaya ada nanti pengembalian pajak. Kan lumayan tuh uangnya itu, nanti bisa nambah-nambahin uang jajan kita di Jepang atau beli-beli internet gitu. Nah, jadi gimana nanti caranya? Mari sama-sama ikutin aku sampai akhir video, disimak ya, oke? Nah, jadi ini ya aku sendiri teman-teman. Ini tuh dari stasiun aku lihat berjalan sekitar 9 menit. Jadi ini aku berjalan di bawah hujan. Ini dia hujan nih. Tuh. Nih. Wah, dingin teman-teman. Udah musim dingin ditambah lagi hujan. Wah, makin dingin lah. Gini tuh enaknya kalau di Indo hujan-hujan makan bakso ya kan, makan mie ayam gitu ya kan. Di sini tuh susah nyari kayak gitu. Nggak ada di jalan-jalan ini. Kita lihat tukang-tukang jual-jual mie ayam atau tukang bakso gitu, nggak ada teman-teman. Jadi jalan yang aku lalui itu kayak gini teman-teman. Di sini tuh ada taman koeng ini di sini. Nah, jadi nanti kantor pajaknya itu dia. Nah ini dia, bisa kalian baca itu Yamato Zeimuso. Nah jadi nanti kalian kalau yang kerja di Jepang, kalau mau ngurus ginseng itu datang aja ke tempat Zeimuso gitu, cari di map gitu. Jadi dari tempat kalian yang terdekat itu di mana gitu. Nah ini aku udah mau sampai. Di sini dia, ini udah petugasnya ada itu, kita lihat. Ikutin aja ya teman-teman. Nanti aku akan kasih tahu gimana cara mengurus ginseng. Oke? Diikutin ya. Kantornya itu ini teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini dia. Mari kita masuk. Konnichiwa. Kakute Shinkoku.はい、作りたいんですけど、どうすればいいですか？今日収入とか経費の分かるもの持って、それはお持ちですね。するよはまだ初めてなんでまずすけど。初めて、はい、わかりました。じゃあちょっとこれをお持ちになって、これ持ち。はい。そちらの次の方ですね、お並びください。Hai, arigatou gozaimasu. Oke teman-teman, jadi aku dapat kertas Nyoba Seri Keng. Nah, jadi itu ini kayak tiketnya, tiket masuk ke dalam. Jadi kita dapat ini. Doain ya supaya bisa kita ngurusnya. Soalnya pertama kali aku ini. Doain ya supaya bisa ya. Nah, ini udah disuruh masuk dan disuruh naik ke lantai 2 teman-teman. Kita ikutin ya. Gimana caranya nanti. Nah, jadi di dalamnya itu kayak gini teman-teman. Ini dia banyak orang yang antri, tapi ini lagi sepi ya di belakang aku. Nah, jadi aku karena ngurus 3 tahun gitu, jadi dapat 3 bagian gitu. Nah, ini dia. Jadi kayak ginilah suasananya di dalam. Aku juga nggak tahu kayak mana ini nanti di dalam. Cuman ya aku ikutin aja alurnya. Kalau kita nggak mencoba kapan lagi ya kan. Nah, jadi diikutin aja ya teman-teman. Nah, jadi kalian nanti disuruh ngertain kayak gini guys. Ini dia, di sini kita. Wah guys, alhamdulillah. Jadi tadi di belakang ini kita ada kayak di komputer gitu. Jadi masukkan data-datanya. Baru habis itu setelah masukkan kita juga ditanya pakai yang Android atau iPhone gitu. Jadi karena aku pakai iPhone, dari iPhone juga sih kita yang
mengirimkan yang nama-nama tanggungan kita di keluarga yang di Indonesia gitu. Jadi kita masukinnya dari handphone dan mereka membantu guys. Walaupun aku tuh 3 tahun kan, 3 tahun tuh dari 2021, 2022 sampai 2023 mereka yukuri, walaupun kita nggak tahu, mereka pelan-pelan mandunya dan sangat bagus sekali menurutku pelayanan di Jepang ini. Nah jadi bagi kalian yang walaupun Nihongonya terbatas, jangan takut, jangan ragu, datang aja ke J-Muso di tempat kalian gitu. Nah jadi aku sudah selesai, ini dia, alhamdulillah udah selesai berjalan dengan lancar. Dan katanya nanti 1-2 bulan nanti duitnya dikirim langsung ke ATM kita gitu guys. Wah, Yuki Puterio. Aku senang kali begitu selesai guys. Aku turun salju nih. Wah, turun salju. Wah. Ini yang menandakan kemenangan kita kayaknya mengurus gengseng ini. Wah, disambut salju nih. Nih udah putih guys. Wah, disambut salju. Wah, senang kali. Wah, senang sekali guys. Tengok ini. Begini kita selesai mengurus ini. Kita disambut dengan turun salju. Alhamdulillah, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Kita disambut dengan salju. Wah, walaupun ya kayak ginilah saljunya. Gitu guys, ini dia. Dan ini tadi kantor tempat saya mengurus gengseng, ini dia, alhamdulillah udah selesai. Nanti 1-2 bulan nanti insya Allah duitnya akan dikirim ke rekening kita. Ini dia. Wah, alhamdulillah guys, ini dia. Ya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya guys, supaya bisa mengurus gengseng. Oke, semangat teman-teman yang di Jepang. Oke guys, jadi karena di luar saljunya sudah banyak kali, turunnya lebat sekali. Nah, jadi di sini aku mau sedikit menjelaskan buat teman-teman yang ingin mengurus ginseng itu kayak mana gitu. Nah, jadi yang perlu kalian bawa itu, yang pertama itu teman-teman, ada dia identitas diri kalian ya, Jair Yukado. Nah, setelah itu kalau kalian yang punya my number, kalian bawa juga ini my number. Nah, setelah itu kalian bawa yang kertas kecil kayak gini. Kalian bawa kertas yang kecil ini, yang Nenmatsu Chose, yang setiap bulan 12 dikasih dari perusahaan. Baru bukti pengiriman kalian, karena di sini sudah aku serahkan tadi ke kantornya. Bukti pengiriman kalian itu mau dari SBI, mau dari Kyodai, atau mau dari Dekom, itu kalian terakan juga berapa tahun. Misalnya kalian mengurusnya dalam 3 tahun, jadi kalian itu per tahun itu harus ada bukti pengirimannya gitu juga. Baru yang terakhir itu jangan lupa bawa buku bank, karena nanti duit pengembaliannya itu dimasukkan ke sini. Dan dia tadi bilang itu sekitar 1-2 bulan gitu. Nah, itu aja sih yang barang penting yang kalian bawa. Kalau yang kayak fotokopi KTP, fotokopi paspor gitu, aku dengar ada syaratnya gitu, tapi waktu aku ke sana tadi aku udah bawa juga, ternyata nggak diminta sama mereka gitu teman-teman. Nah, jadi seperti di video tadi, jadi kalau kalian yang ke sana itu nanti ada tahap-tahapnya, step by step diarahin dari sana. Pokoknya nanti di bagian pertama kalian itu nanti dapat berkas berapa tahun yang mau kalian urus, misalnya 2 tahun. Nah, nanti dikasih kayak kertas gini warna pink, sama tadi ada yang udah dikasihkan di sana, itu tuh berangkap dia. Jadi kalau per tahun dia, jadi kalau kita ngurusnya macam aku 3 tahun kan, nah jadi dia tuh dapat 3 rangkap kayak gini teman-teman. Nah, jadi nanti tergantung kalian mau ngurusnya berapa tahun gitu. Nah, selanjutnya itu setelah kalian tadi dapat berkasnya itu, disuruhlah seperti di video tadi juga kan, disuruh nanti kalian itu nulis nama sama alamat. Nah, terus itu nanti diarahin ke bagian komputer, masukkan data diri kita untuk mengambil nomor untuk pengurusan ginseng. Nah, jadi kalau macam aku itu, dia nanti kalian dapat gini teman-teman. Ini dia dapat kayak gini, tapi di sini ini nomornya aku tutupin ya. Nah, di sini tuh ini nomor penting. Jadi nanti katanya di tahun berikutnya kita bisa juga mengurus ginseng itu tanpa dari tahap yang awal lagi. Jadi langsung aja ke bagian yang memasukkan data itu. Siapa-siapa aja yang mau kita tanggungkan di
Indonesia, nama-nama yang kita tanggung di Indonesia gitu. Nah, jadi nomor ini penting katanya, jangan sampai hilang ini tadi katanya gitu, dikasih ini. Oke, jadi gitu. Ya, yang perlu aku sampaikan juga sama kalian, sini kan aku ngurusnya 3 tahun, 2021, 2022 sama 2023. Nah, sementara di tahun 2021, tahun 2022 itu aku tuh waktu ada dikasih kertas Senin masuk Cose itu, aku nggak nulis di dalam kertas itu, penulisan itu aku nggak nulis nama keluarga tanggungan. Jadi aku tuh dapatnya pengembalian pajak yang dari Shisetsu gitu, nanti di Kurio dia masuknya itu tuh sedikit gitu. Nah, jadi di tahun 2023 tahun kemarin aku tuh coba nulis nama orang tua aku, ayah dan ibu. Nah, jadinya Kurioku di bulan 1 itu atau gajiku di bulan 1 tuh nambah sekitar hampir 5 jutaan gitu. Nah, jadi itu aku berarti ini kayaknya diuruskan sama perusahaan aku gitu. Aku pikirnya gitu. Nah, ternyata benar. Aku datang ke sana tadi itu. Nah, di tahun yang 2023 ini katanya pengembalian dari kita di sana ngurus itu sudah zero gitu, nggak ada lagi pengembaliannya karena sudah diuruskan ternyata dari perusahaan aku tempat kerja gitu. Sedangkan di tahun 2021 sama tahun 2022 itu karena aku belum pernah nulis nama orang tua itu sebagai tanggungan aku di Indonesia, jadinya aku ke kantor pajak itu dapat pengembalian teman-teman. Nah, jadi itu tadi hampirlah dia sekitar 5 juta juga 2 tahun itu. Kenapa banyak kan nanti pasti ada yang nanya gitu kan, kenapa itu 2 tahun tetap 5 juta yang sedangkan yang 2023 pun tetap 5 juta gitu. Ternyata gini teman-teman, kalau menurut aku di tahun 2021 itu aku kan kerjanya dari bulan 6. Jadi dia tuh masih 6 bulan setengah tahunnya doang gitu. Jadi sekitar pengembaliannya itu cuman 1.500.000 gitu. Sedangkan yang di tahun berikutnya itu tuh aku dapat pengembalian tadi sekitar 3.800.000. Itu tuh hampir 4 juta lah. Jadi tuh kalau di total 1,5 tahun itu dia tuh hampir 5 juta lah, 5 juta rupiah gitu. Nah, gitu sih. Jadi kalau di total 3 tahun ini pengembalian pajakku nyampe 10 juta lah gitu. Tapi ini pengembalian pajak ini tergantung dari semakin banyak tanggungan kalian di Indonesia, mungkin semakin banyak juga pengembaliannya dari sini gitu. Nah, sedangkan aku tanggunganku yang termasuk yang biasa aku kirim itu cuma 2 orang, ayah dan ibu. Jadi pengembaliannya hanya segitu, gitu aja. Nah, jadi yang itu sih yang perlu kalian bawa nanti kalau ke sana ya. Oke, semoga video ini bisa menjadi panduan kalian buat nanti kalian pergi ke kantor pajak di tempat daerah kalian masing-masing dan bisa cair juga, mudah-mudahan ya. Nah, jadi kalian jangan takut kalau kalian bahasanya terbatas atau apa, jangan takut karena mereka memang pelayanan di Jepang menurut aku bagus sekali teman-teman. Bukannya membanggakan di sini enggak, tapi memang menurut aku pelayanannya bagus. Kalau kita ada yang enggak tahu, mereka sebisa mungkin menjelaskan secara sederhana agar kita paham dan mengerti apa yang dimaksudkan gitu. Nah, tadi aku pun di sana ada yang nggak paham juga, tapi mereka pelan-pelan bimbing sampai selesai gitu. Oke, kayaknya video kita sampai di sini aja dulu. Nanti kita akan bikin video-video yang lain. Tetap dukung Ruang Japan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bisa membantu kalian semua dan bermanfaat. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.